Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini 13 Maret. Banyak orang takut dengan angka 13. Tetapi kita percaya angka itu adalah karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tetap yakini menjadi angka yang bagus dan kita akan tetap hidup dalam kebagusan yang Tuhan karuniakan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kehidupan kami seringkali terganggu oleh pemahaman-pemahaman yang tidak tepat dan tidak benar. Walaupun kami sadar itu tidak benar, tetapi tidak jarang kami tergoyahkan oleh pengajaran, pemahaman-pemahaman yang disodorkan oleh dunia. Ampunkanlah segala kelemahan kami, buatlah kami belajar dengan yakin dan dengan sungguh bahwa di dalam Engkau dan hanya Engkau saja satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menentukan langkah kehidupan dibutuhkan kebijakan. Tapi dibutuhkan juga pemikiran. Pemikiran yang tepat, pemikiran yang benar. Itulah yang menjadi langkah kehidupan yang mengarahkan pada kebaikan. Tapi untuk menjadi tepat dan benar itu tidak mudah. Kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana pergumulan Nikodemus dan juga bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak punya pikiran baru, hati baru, hidup baru. Lalu Nikodemus nggak ngerti, walaupun dia juga orang pandai. Setelah dijelaskan, baru Nikodemus mengerti. Nah, yang menarik adalah Nikodemus itu adalah kelompok dari orang-orang yang ahli dalam kitab Taurat. Tetapi dia membuang gengsinya, membuang rasa takutnya untuk datang pada Yesus. Takut pada siapa?
takut pada teman-temannya, pasti itu. Ya, karena kalau dia bicara atau berjumpa dengan teman-temannya, sesama orang pandai dalam kitab Taurat, pasti dia akan dilarang untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu dengan diam-diam dikatakan Nikodemus pergi mencari Yesus. Bukan tanpa pergumulan keputusan ini diambil. Tadi dia membuang gengsi, dia membuang rasa takut, dan dia juga membuang bahwa pengakuan bahwa dirinya itu orang yang paling pandai. Orang yang sudah mengerti segala hal. Itu dia buang. Oleh karena itulah ketika dia jumpa dengan Yesus. Ketika dia tidak mengerti ya dia tanya. Kalau dia masih memegang gengsi, masih menganggap dirinya pandai, masih menganggap dirinya ngerti segala perkara, dia nggak akan tanya. Oh ya, ngerti. Padahal dia nggak ngerti. Nah ketika Yesus menjelaskan bahwa seorang yang benar di hadapan Tuhan harus dilahirkan kembali, lah bagaimana mungkin? Itu sepertinya debatan, tetapi itu merupakan pertanyaan dari seorang yang mau mengakui dirinya itu nggak ngerti. Betul-betul nggak ngerti. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku sudah setua ini, masa masuk lagi dalam kandungan ibuku? Nah, itulah kerendahan hati yang diwujudkan oleh Nikodemus. Akhirnya kita tahu bahwa Nikodemus itu mengambil langkah yang tepat dan benar. Tepat karena dia berjumpa dengan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Benar karena langkahnya itu diambil dalam kesadaran bahwa dia membutuhkan pengertian yang benar. Artinya betul, sungguh-sungguh benar. Selama ini dia mempergumulkan kitab Taurat, dia belajar, tapi banyak hal yang ya mungkin dia tidak pahami. Apalagi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, lalu banyak mewujudkan kepada masyarakat kegenapan hukum Taurat. Demikian juga dengan pengajarannya tentang kuasanya. Bahwa kuasanya itu melampaui kuasa siapapun yang ada pada saat itu dan sampai dengan hari ini. Dia mampu meredakan lautan yang sedang mengamuk. Dia mampu memberi makan sekian banyak orang walaupun dari jumlah roti dan ikan yang sedikit. Dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Dia mampu menyembuhkan orang sakit yang belum ada obatnya. Nah, hal itu membuat Nikodemus agak tergetar hatinya, berpikir, siapa ini? Dan oleh karena itu dia mencoba belajar dari Tuhan Yesus, berkenalan dengan Tuhan Yesus, yaitu tadi berdasarkan pergumulan, membuang gengsi dirinya, membuang tinggi hati dirinya. Inilah kebenaran. Karena dia datang pada orang yang tepat, dan dia tahu bahwa langkah yang dia lakukan adalah langkah yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang anak gadis sudah lulus perguruan tinggi, berupaya cari pekerjaan. 1-2 tahun tidak betah terus. Pernah diterima, nggak cocok. Pernah diterima lagi, nggak cocok lagi. Akhirnya ayahnya mengatakan begini, dah tak kenal ke teman papa. Wah, dia orang yang tepat buat kamu. Kamu bisa belajar banyak bagaimana kesuksesan. Dia sekarang menjadi orang yang sukses. Kemudian anaknya itu mengatakan, ya enggak apa-apa. Nah, lalu ayahnya itu mengenalkan pada temannya seorang pengusaha sukses. Temannya itu mengatakan, wah kamu sahabatku, enggak apa-apa, udah bawa sini anakmu. Kenalanlah dia dengan omnya ini, lalu mulai dia bekerja. Dia banyak dilatih, banyak dididik, banyak dibukakan pikiran untuk berhasil menjadi seorang pengusaha. Banyak ilmu dia dapatkan. Dan anak gadis ini mengatakan, betul, papaku memperkenalkan dengan orang yang tepat. Tapi, jangan katakan tepat itu selalu benar. Ya. Apa yang terjadi? Hubungan antara om dan karyawan ini atau karyawati baru ini lambat laun berubah.
Si om itu tidak menyayangi karyawati barunya ini sebagai anaknya, sebagai karyawati baru atau sebagai anak sahabatnya. Tetapi dia mempunyai cinta kasih yang lain. Dan tanpa disadari, anak gadis itu juga melihat sosok omnya ini, bapaknya ini, bapak tua ini, ya sebagai orang yang tepat, di mana dia berpikir, kalau aku bergantung hidup padanya, ini langkah yang benar. Ya. Aku memang masih muda, dia sudah seumuran papahku. Tapi kalau menikah kan enggak apa-apa. Mulai anak gadis itu juga jatuh cinta. Ya. Gayung bersambut. Tapi ini tidak benar. Karena bapak ini sudah punya istri, bahkan sudah punya anak sesuai dengan anak gadis temannya. Hampir sama. Bahkan mungkin lebih tua anaknya yang sulung daripada anak gadis temannya ini. Hubungan mereka terus berjalan. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Wah, sahabatnya kaget. Sampai sempat opnam. Mana jantungnya berdebar dengan sangat keras. Marah, kecewa. Dia tidak menyangka sikap anak gadisnya dan juga sahabatnya itu menjadi seperti itu. Pada awalnya dia pikir ini langkah yang tepat. Tapi kok tidak membawa pada kebenaran. Sementara si anak gadis itu mengatakan papahnya pinter. Mengenalkan dengan orang yang tepat dan aku mengambil jalan yang benar. Dia orang kaya. Aku bisa dapat warisan, kalaupun aku punya anak dan dia sudah meninggal, anakku tidak akan menjadi miskin. Karena aku mampu meneruskan usaha dari suamiku ini walaupun sudah tua. Pasti aku dapat warisannya, walaupun dia punya anak-anak dari istri yang pertama. Aku ambil langkah yang benar. Itu pemikirannya. Nah, benar itu jadi relatif ya. Orang akan mengatakan, tepat kamu belajar pada om itu. Tapi langkahmu tidak benar. Saudara-saudara, mari kita belajar. Tepat dan benar yang diambil sesuai dengan pikiran manusia berbeda dengan tepat dan benar yang diambil oleh Nikodemus. Dia juga seorang manusia. Tetapi kerinduannya untuk memahami kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menuntun langkah dia pada ketepatan. Tetapi jika seseorang mengambil langkah yang benar sesuai dengan pikirannya, itu tidak tepat. Apalagi benar. Karena pasti banyak yang protes. Mungkin secara duniawi ya bisa dikatakan, enggak apa-apa dok, benar itu dok. Kamu ambil langkah yang benar. Walaupun dia sudah tua, nanti kalau dia sudah mati kamu masih bisa nikah lagi. Tapi yang penting kamu sudah dapat ilmunya, dapat hartanya. Ini dunia. Dan sama sekali dia tidak memikirkan sakit hati istri pertama, kemarahan anak-anak, kekecewaan orang tua tidak dipedulikan. Langkah-langkah yang tidak tepat apalagi benar. Walaupun pada awalnya dikatakan tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang Nikodemus, tepat dan benar. Pertama, buanglah keangkuhan diri kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita orang pandai, buanglah segala kepandaian duniawi kita, menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada gengsi-gengsian di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan tulus hati. Datanglah kepada Dia dengan ketidakberdayaan. Meskipun Tuhan karuniakan kepada kita IQ yang tinggi, belum tentu EQ kita tinggi. Oleh karena itu, mari kita katakan, aku bukan orang yang sempurna. Aku membutuhkan hikmat dari sorga, dari Tuhan Yesus yang bangkit, supaya aku dilahirkan kembali dalam kebenaran. Dan kalau sudah ada kebenaran di dalam hidupku, maka tuntunlah aku untuk melangkah dengan tepat. Jadi pergumulan kita tiap hari adalah menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan dengan mengucap syukur karena aku boleh berjumpa dengan sosok kehidupan. Kehidupan yang benar, kehidupan yang penuh cinta kasih dan pengampunan. Bukan kehidupan yang tidak benar, bukan kehidupan yang penuh dendam dan amarah. Tetapi kehidupan yang benar.
Oleh karena itu mari kita bersyukur. Walaupun mungkin kita secara nilai akademis sangat pandai, kita katakan Tuhan itu karunia yang Kau berikan. Sekarang buatlah kepandaian yang ada pada diri hamba-Mu ini dipergunakan tepat dan benar bagi kemuliaan kerajaan Allah dan kehidupan yang aku jalani sesuai kehendak-Mu. Karena yang aku rindukan adalah keselamatan, bukan sekedar jabatan duniawi, harta duniawi, kenikmatan duniawi. Tetapi bagaimana aku bisa menikmati kehidupan yang Engkau nyatakan sebagai kebangkitan dan kebenaran. Biarlah tiap hari aku dilahirkan kembali di dalam kasih pengampunan Kristus. Sehingga jiwaku terus diperbaharui, imanku terus disegarkan, akal budiku terus dibangkitkan di dalam kekudusan. Sukacitaku adalah menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu biarlah kita belajar dari Nikodemus. Membuang gengsi, membuang rasa takut, membuang tinggi hati, membuang kepandaiannya, dan bertanya. Lalu meminta pertolongan supaya langkah hidup kita tepat dan benar. Dunia banyak menyajikan hal benar menurut dunia, tapi tidak benar menurut kerajaan sorga. Dunia banyak menyatakan ini yang tepat, tetapi belum tentu. Dalam rangka memilih untuk menentukan jabatan tertentu, wah ada kriteria-kriteria. Akhirnya ditentukan, wah orang ini paling tepat. Bisa. Ya. Setelah kriterianya terpenuhi, orang ini paling tepat. Tapi belum tentu orang itu benar. Pada awalnya dia akan menjalankan tugasnya dengan baik, tapi di tengah jalan nyeleweng. Berapa banyak sekarang orang-orang ditangkap KPK, aduh menyedihkan sekali ya saudara-saudara. Dipilih oleh rakyat. Rakyat merasa ini orang yang tepat. Tapi ternyata orang ini tidak benar. Wah orangnya tepat. Akademisi, pintar, cinta pada rakyat dan seterusnya. Mampu berorganisasi dengan baik juga. Baru berjalan sekian waktu. Ternyata ketidakbenaran sudah muncul. Mengecewakan. Jangan kita tiru langkah-langkah seperti itu. Ikutlah langkah Nikodemus. Dia melakukan langkah yang tepat dan benar. Dia datang pada orang yang tepat, Yesus Kristus. Dia berani mengambil, mengimani pelajaran yang benar, yaitu karya keselamatan. Dia harus dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus. Mari kita ikuti langkah ini. Jangan terjebak oleh dunia. Walaupun dunia berkilau, tapi semua palsu. Lihatlah kilauan sorgawi yang asli. Supaya langkah hidup kita tepat dan benar. Tuhan memberkati firman-Nya. Memberkati saudara untuk menjadi tepat dan benar. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah langkah hidup kami tepat dan benar. Tepat karena kami datang kepada Tuhan kami Yesus, Sang Mesias Juru Selamat kami yang hidup. Benar karena pola pikir dan pola hidup kami berdasarkan firman kekudusan. Dan kami akan menjalaninya seturut kehendak Tuhan. Dengan iman kepadamu, kami percaya langkah hidup kami akan senantiasa dituntun pada langkah yang tepat dan benar. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Buatlah kami juga bersuka cita dalam suka dan duka untuk menjadi pengikut Engkau. Karena kami sudah dilahirkan dalam karya kebangkitan Kristus. Terima kasih. Segala kebaikan dan cinta-Mu menjadi kekuatan hidup kami. Inilah doa syukur dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.